Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul ceramah malam kini, Syafaat Rasulullah. Itu judulnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka dalam berbagai acara kita mengucapkan salawat untuk menanti, menerima, memohon datangnya syafaat dari Rasulullah. Kita sangat membutuhkan syafaat Rasulullah. Syafaat itu bahasa Arab, bahasa Arabnya pertolongan dari Rasulullah. Bila syafaat itu kita butuhkan, syafaat Rasulullah itu nanti sangat kita butuhkan di dalam kehidupan yang berikutnya. Kita di alam dunia kini hidup lagi bersama baru. Hidup bersama, tolong menolong. Tidak ada kawan bisa dipinjam. Hidup di dompet nerami awak kini, hidup dompet nentorang. Tapi sementara entah apabila, tapi pasti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti akan meninggalkan alam dunia yang lapang. Alam dunia kayu, orang nikmat pakai AC, tapi itu kan ditinggal satunya. Tak ada nak dibawa ke dalam kubur cinta. Maka di dalam kitab Asyah Sanawani, Rasulullah menyampaikan kepada kita, syafaat Rasulullah yang pertama sekali nanti kita terima itu di alam kubur. Syafaat yang pertama sekali nanti ketika kita berada di dalam kubur. Maka di dalam hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah, yang menghantar ke kubur itu 3: anak, haroto, amal. Anak, haroto, amal. Nah 3 itu nama tanya, keluarga, anak, haroto, anak kumpul-kumpulan kini, ada yang tanya kita disebut amal ibadah. Tapi kalau kita tertipu, tagak de haroto, tagak de anak, maka amal ibadah kita jadikan sekadar pelengkap saja. Akhirnya nanti rupanya ibadah itulah nampak guna awak. Anak tak masuk kubur, haroto tak masuk kubur, sementara umur kita lah habis di anak haroto, habis umur itu. Cobalah kita bayangkan kini, sajak dari pagi jaga lolok kita bakar rojo. Kita bakar rojo itu untuk orang. Bakar rojo untuk orang sajak dari pagi sampai malam. Untuk anak, untuk bini, untuk suami, dan untuk orang lain saja. Sedangkan yang untuk awaknya dan mahanya. Untuk awaknya ibadah. Kalaulah tinggal ibadah tagak dekarojo, habis hidup untuk orang. Tak ada hidup untuk awak, untuk orang saja. Ya, itu tengok, pikir-pikir lah kena dia nabi untuk orang, saya hidup itu aja. Anak, ia perlu anak. Anak itu amanah dari Allah, tanggung jawab kita. Istri, suami itu amanah dari Allah. Tak mungkin kita tinggalkan, tak mungkin ini kita abaikan. Kita tanggung jawab. Nah, tapi jangan lupa tanggung jawab untuk diri seorang. Ibadah dan kita bawa masuk kubur. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis itu, ketika seseorang telah dikembalikan, wa minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Awak diciptakan dari tanah, kemudian dikembalikan ke dalam tanah. Lah lihat kita masuk tanah, masuk ke liang lahat. Arwah dikembalikan balik.
Yang mati itu sama tawanannya. Yang berpisah itu serentak. Lah masuk kita ke dalam kubur, roh dimasukkan masuk kubur. Maka dikatakan oleh Nabi, orang yang mentah, keluarga yang mentah, kita yang terakhir meninggalkan kubur, lah terdengar kita balik. Kan lah hidup balik tu. Jadi mati itu serontak. Hidup balik. Suma yumitukum, suma yuhyikum, suma ilaina turja'un. Mati, hidup, balik ke Allah. Maka proses itu tu kita lalui bersama. Bilaunya tu ni dah okey. Untung lagi dikasih orang. Maka langkah kaki yang terakhir orang meninggalkan kubur adalah kedonga di telinga orang. Ketika itu siapa yang datang? Yang datang pertama sekali ke Cik Nabi itu dua malaikat. Datang dua malaikat ke alam kita. Maka kita diduduk ada malaikat. Itu tak jasadnya. Yang didudukkan itu adalah roh kita. Kita duduk di alam kubur. Nampak malaikat. Yang ditanya oleh malaikat ulun sembahyang ni, ulun puasa, ulun zakat, ulun haji. Ulun itu yang ditanya oleh malaikat. Dan pertama sekali ditanya oleh malaikat, bagaimanakah pendapatmu tentang laki-laki yang ikut bersama kami? Nyawa bawa laki-laki, nyawa tiga datang. Dua malaikat, ada orang di bawah seorang lain. Nah, itu yang ditanya bahwa laki-laki dan ikut apa pendapat engkau? Ada dua jawapan kita nanti. Yang pertama mengatakan, tak tahu dia tak bodoh. Ambo tak tahu, tak kenal dia. Ambo hidup di dunia lah 90 tahun. Tapi orang ikut dia tak ada sopok. Kalau kita menjawab tak kenal dia orang dan dibawa oleh malaikat, maka kubur itu disempitkan. Disempitkan kubur sampai basalisih tulang rusuk, sampai patah tulang rusuk. Disempit, sangat sempit. Di kopinya ada tanah. Lah sudah sempit kubur, disempitkan tanah, awak ditokok oleh malaikat. Ditokok kepala oleh malaikat. Dalam hadis itu lain dua. Ada yang menafsirkan penokoknya ke bosi, ada yang menafsirkan kayu. Tapi kat mana pastinya tak boleh kita. Kita ambil saya kena lunak dulu. Kayu. Awak ditokoknya kayu. Kalau jual boleh dia ya. Awak ditokoknya kayu. Baru saja kayu itu bersinggung di kepala, maka menimbulkan api, terpanggang kepala dia. Tak soman je kayu asiko tu. Terpanggang kepala, maka kita terbonam ke bawah sejauh mata memandang. Suat ke dalam sejauh mata memandang. Kemudian dikeluarkan dari malaikat. Tak ada dia kan di situ. Jadi keluarkan balik dari lubang itu. Maka dijadikanlah kata Nabi, kubur kita menjadi khufrah min khufratin minan niran, lubang dari lubang neraka. Na'udzubillah. Lubang-lubang neraka kubur awak. Sampai bila kita di situ? Aku dah minta Ustaz. Aku dah minta. Jadi kalau Ustaz. Kita di dalam kubur itu kecil Nabi sampai hari kiamat, sampai ditiup nanti trompet oleh malaikat Israfil, kita keluar dari kubur. Tapi sebelum tiupan trompet itu berbunyi, kita di situ dulu. Kita di alam kubur. Jadi kok besok pagi hari kiamat malam kini awak kubur semalam awak setuju. Dah lama dulu. Tapi kok 1000 tahun lain
Ya 1000 tahun lah kita di dalam kufrah, di dalam lubang-lubang neraka. Tak tolong kita, na'udzubillah. Berselindung kita ke Allah, hendaknya kubur kita jangan jadi lubang neraka. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua nanti menjawab ketika ditanya oleh malaikat, bagaimanakah pendapatmu tentang laki-laki yang ada bersama kami, kata malaikat. Jawaban orang yang kedua itu, yang ada di hadapan hamba itu adalah Rasulullah. Yang ada di hadapan hamba itu adalah Rasulullah. Ikutan kami selama kami di dunia. Nyobalah yang kami ikut selama di dunia dulu. Kini mas ngomong dia nyob. Ketika kita menjawab itu, maka kubur itu kata Rasulullah diluaskan 70 hektar ke kanannya, 70 hektar ke kiri. Saat itu lu pasir, saat itu ke bawah. Jadi lapang, salapang-lapang. Kok macam itu kubur kita nanti, alhamdulillah nikmat. Dia mau reket gitu ya? Pakai reket itu mau reket apa? Lapang, salapang-lapangnya. Tak kosong, tak ruangan kosong. Maka dijadikanlah kuburan itu kata Nabi, raudatan min riyadil jannah. Dia kebun-kebun tanam-tanaman hijau dari surga, itulah dijadikan taman-taman dan kubur awak. Kok jadi itu kubur kita yang nikmat. Lebih rancak pada alam dunia, lebih lapang pada rumah kita. Rumah kita ke mana lah lapang. Lapang rumah, godang rumah, bayarnya banyak. Bayarlah lampunya. Awak nak punya jawab bayar ke berapa? Tapi dah dikubur nanti raudatan min riyadil jannah. Kalau kubur kita lah menjadi taman surga, tak ada bayar. Kita hanya menikmati saja sampai hari kiamat. Sedangkan bau harum surga itu saja kata Nabi bisa dibauni tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Entah minyak ada dipakai lah situ. 500 tahun perjalanan lah tahun harumnya. Kalau itulah menjadi taman kubur kita nanti, tidak ada dan niat untuk balik ke dunia dah. Dia balik ke lama ke dunia kat sehari Tuhan, tak ada. Sebab kubur itu lebih nikmat dari alam dunia. Itu bagi orang yang disompikkan di kubur sampai masa lisih tulang rusuk, meminta balik ke dunia tak ada izin. Lain meminta balik ke dunia, ya Allah balikkan ke dunia kat sehari kami kemampuan amal saleh. Tapi tak diizinkan ya Allah. Artinya orang yang di dalam lubang neraka dalam kuburnya nanti tidak akan keluar ke dunia. Orang yang dalam kuburnya itu di dalam kubur surga tidak pula akan keluar ke dunia. Jadi dunia kau sekali kita pakai. Ku ada meninggal orang kini malam mekonya eboh nagori. Banyak itu nak keluar aja baliknya lah. Keluar aja balik nak terima bumi tu. Itu tu fitnah itu, fitnah kubur itu. Dan roh itu hanya ke dunia kau dipakai dunia kau dapat sekali. Satu roh, satu tubuh. Ada orang menciptakan kepotang kau dalam di dalam dia mati manusia, keluar rohnya tiba di luarnya jadi kondia. Kan ada dua tubuhnya tu. Tubuh pertama manusia, satu keluarnya balik. Tiba di luar jadi kondia. Itu fitnah saja, tak ada untuk menakut-nakut. Kalau tak pakai itu dah jadi itu soto pula kita tampak dosa kita ni, menfitnah pula kita. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itulah syafaat dari Rasulullah yang pertama sekali di dalam kubur kita kenal jadinya lah, kenal kita je Rasulullah, kita dapat syafaat kali, kenal saja baru.
Yang jadi pertanyaan kita ini, bagaimana caranya kita mengenalinya? Foto tidak ada, video tidak ada. Kau pakai Android, orang masuk itu bisa tengok video ni gini. Kau tidak ada. Yang tinggalnya Al-Quran, hadis. Quran dan sunnah saja yang tinggal. Bagaimana kita mengenal Islam? Nah, jadi jemaah yang menghormati, walaupun Abu Lahab, Abu Jahal hidup zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasul mungkin tiap hari. Tapi nanti setelah inyo barato berpindah dari alam dunia, maka orang kau tidak akan kenal Rasulullah, tidak akan kenal. Maka itu ilmu yang ada di dunia, pengetahuan yang ada di dunia itu akan dicabut oleh Allah ketika berpisah roh dari tubuh. Jadi kok malim mana kini, kok buya mana kini, ilmu itu hanya sampai innalillah. Sampai innalillah hanya habis ilmu, tidak ada boleh tu. Jadi kita ke alam akhirat itu kosong, tidak ada berilmu sama sekali. Itu juga kita kenal Rasulullah. Nanti Rasulullah itu bisa kita kenal dengan ilham yang diberikan oleh Allah. Dia kira ilmu baru di Allah. Kita tahu aku Nabi, aku tidak. Ketika itu so dia kira ilmu yang baru, nak ilmu yang kini dibawa kiun. Kok dia apa? Mana tahu kini obeh wajah nak aku yang Nabi dah ya. Kau wi ke? Ilmu kita akan dicabut, kosong gitu. Jadi ada di dalam hadis, nanti perkataan ahli surga di dalam surga itu bahasa Arab. Bahasa Arab berada di situ sadonya. Ya, awak tak belajar bahasa Arab, jadi kau pandai semua. Jika ilmu nak ini dibawa ke kiun, ilmu tu lah ada di situ. Tipu kita di situ pandai bahasa Arab semua. Kalau boleh masuk surga, pandai kita bahasa Arab. Bahasa Arab saya kan cek sekali. Kini syaratnya supaya syafaat itu dapat. Nah, kita terkumpul lah. Sedikit ya. Panjang lah dia. Oh itu nak. Bagus. Ya, nanti amo dan takona nanti seborangnya ten. Ditanya di Abu Hurairah, mungkin pertanyaan itu sama nih gitu. Man asaddu bi safa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah. Siapakah yang akan menerima syafaat dari engkau nanti di hari kiamat, hai Rasulullah? Siapa akan menerima syafaat itu? Apakah seluruh umat engkau itu menerima syafaat? Ditanya oleh Abu Hurairah. Mungkin pertanyaan itu sama aja gitu. Aiko kami kondapi Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah di dalam hadis? Man qala la ilaha illallah mukhlisan fi qalbihi wa jasadihi. Itu jawaban Rasulullah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang diikhlaskan dari dalam hati dan diikhlaskan dengan anggota tubuh. Jadi tidak hanya sekadar lidah membaca la ilaha illallah. Kok itu murah gunanya itu syaratnya? Murah syaratnya dong. Anak TK pandai, anak aku bisa buat la ilaha illallah, murah aja dong. Yang sulit itu syarat dan kedua, mukhlisan fi qalbihi wa jasadihi, yang diikhlaskan ucapan itu dengan hati, yang diikhlaskan ucapan itu dengan anggota tubuh, dengan jasad. Itu sulit. Membaca kalimat itu murah. Jadi itu yang pertama sekali. Secara umum saja, bagaimana caranya mengikhlaskan di hati? Secara singkatnya saja. Cara mengikhlaskan kalimat la ilaha illallah di hati itu mensesuaikan
mensesuaikan ucapan lidah jo hati, jo ingatan hati. Sebab mungkin saja lidah membaca la ilaha illallah, tapi hatinya ndak hadir di waktu itu. Hatinya raun entah ke mana. Namun lidah mengucapkan tak ada Tuhan selain dari Allah, tapi hatinya ndak kekiyut, ndak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, wajah sadihi. Secara umumnya, ketika lidah kita lah mengucapkan la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain daripada Allah, maka tubuh kita harus mengikuti ucapan lidah. Bagaimana cara mengikutinya? Maka mata kita, lidah kita, telinga, hati, tangan, kaki kita mengikuti. Ialah tidak ada Allah, ilah selain Allah. Kalau Allah saja yang ada, maka ucapan lidah harus sesuai yang diridai Allah. Tak berunjang orang itu lain, tidak mampu updatenya lain, tidak masuk-masuk nak bercakap orang. Jadi biarkan sajalah berbeza pendapat itu biasa. Beda pendapat itu biasa. Jangan sampai masakit hati kita tak ada itu. Pacaran dia. Jangan pacaran pula. Jadi badai mungkin berbeda pendapat ya. Umpamanya ajak Al-Quran dan atau jamu kini wah. Kalau seandainya Al-Quran itu wah, ambo adukkan ke ibu-ibu. Nang turang matanya ia leh tampak denyo, dan indak kabua saja nyo. Sedangkan aku dokek dari Quran ni lah. Lebih bisa pun lah ibu kalau membaca itu bacaannya lu aja. Akhirnya nyo salah kan ambo dah dokek dari situ. Itu dek mungkin berbeda pendapat. Lain pandangan dari peniat, lain pandangan dari peniat. Sama-sama kita pakai. Nah, itu masalahnya dong. Yang penting beramallah sesuai dengan ilmu kita. Ilmu yang diyakini amalkan itu. Yang diyakininya ada kawan, dilahnya amalkan puluh. Mana awaknya? Nah, kita dilarang jangan berdebat. Berdebat itu sebenarnya tidak boleh. Pada dilarang kita berdebat, hasilnya tidak ada. Nadapenya mereka sakit hati. Nan kalah hendak Allah mengikut dan menang. Kalau seandainya nan menang ikutnya kalahnya tak nak mau mengikut orang ni lah. Ini cocok di jalan seorang-seorang. Cakolah berpupuh. Hati rusak. Hati rusak. Tak ada gunanya tak. Bapak Ibu jemaah yang berhormati. Yang kedua, dua lah jadi itu. Ini banyak itu syafaat yang akan kita terima nanti sampai akhirnya dalam surga. Tapi dua malam kini lah jadi. Yang kedua syafaat Rasulullah itu ketika kita berada di alam mahsyar. Ketika lah berada nanti di alam mahsyar, maka umat itu kecil Rasulullah yantasibuna li rabbihi khamsu mi'ati am, berdiri di hadapan Allah 500 tahun. Khamsu mi'ati am, 500 tahun. Toga saja di hadapan Allah 500 tahun di padang mahsyar. Toga saja. La yu'zanuna bil qu'ud, tidak ada diizinkan duduk gak sabon tadi. Lalu dia pun nanya tak bisa duduk. Tak ada izin untuk duduk, tak bisa duduk. Kalau kini bisa, tak ada mana izin duduk, baru duduk juga. Itu kini. Kalau di padang mahsyar, so tak ada cerita. Tak bisa, badan dia duduk kalau tak ada izin. La yusrabuna sarbatan, tak ada minum tak sedikit air. La yukaluna aklatan, tak ada makan walaupun sebiji makanan tak ada.
wa tadanuna samsuli ru'usil khalq. Matahari doke kan kau bunuh pun sekadar satu jengkal. Matahari doke kau bunuh pun sejoka jaraknya. Jadi di saat itu itulah kita sangat butuh pertolongan Rasulullah. Sangat membutuhkan. Lah toga kita sama-sama di situ suat kecil Rasulullah. Datanglah Rasulullah menemui. Bertanya bahwa itu dalam kitab Khasyah Sanawani yang membaca itu. Kitab hadis. Ketika Rasulullah telah datang bertanya, siapa engkau nanti di siku ni bahwa ambo menanti Rasulullah. Lah sekian tahun ambo di siku menantinya tak adunya tiba-tiba tu. Ada yang bertanya iyo. Awak dibiar saja togak di situ. Berpindahnya ke orang di sebelah awak. Bertanya ke orang di sebelah awak. Siapa engkau nanti di siku ni? Ambo menanti engkau. Engkau Rasulullah. Lah lama ambo nanti kini engkau datang baru. Maka orang itu dipindahkan togaknya kepada kelompok hamba-hamba Allah yang baik. Langsung dipindahkan togak. Maka satompeklah kita dengan hamba-hamba Allah. Kalau topik yang mulia itu, itulah nikmat sesi je lah itu. Boleh duduk ya. Tak ada azabnya lah. Togak tu azab tu. Tapi kalau sepoi dia Nabi Rasul orang yang sedikit itu tak ada lah tu, santai je tu. Boleh duduk menjual. Bisa duduk menjual. Fasilitasnya cukup lengkap. Itulah. Yang kedua itu kita kenal dengan Rasulullah nanti, maka kita dipindahkan topik toga ke topik orang yang mulia. Kalau lah satompek di topik orang-orang yang mulia, maka kenikmatan alam mahsyar itu yang kita rasakan. Kalau tidak, maka kita akan berenang di laut peluh. Awak berpeluh, deklah sangat lama matahari dokit dari puncak kepala, peluh banyak keluar. Akhirnya berenang di laut peluh. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita kenalnya Rasulullah nanti. Cara mengenalnya, yang pertama banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan kedua, banyak salawat ke Rasulullah di hari Jumat dan malam Jumat. Nah, itu murahnya tu. Membaca la ilaha illallah itu mudah, hanya membaca salawat itu mudah. Yang sulit yang ketiga. Ada yang ketiga, syaratnya menerima syafaat itu nanti kita jalankan syariat Rasulullah. Menjalankan syariat kalau ini. Kok dua itu syaratnya dakwah kita tidak semayang bagai tak sembahyang, tak puasa tu ada tak. Ini perlu la ilaha illallah ni dah selawatlah tu. Rupanya yang ketiga ke perlu syariat. Syariat itu tata cara sembahyang, puasa, zakat, haji. Nah, itulah syariat yang disyariatkan ke kita. Mudah-mudahan syariat yang kita jalankan sesuai dengan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jangan payah kita puasa, jangan payah kita sembahyang. Mudah-mudahan itulah nanti kita nanti. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah dan jadi itu malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, bermanfaat bagi ambo. Sama-sama kita minta hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu itu disertai hidayah Allah masuk ke dalam hati sanubari kita, sehingga bisa kita beramal dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, aku mohon maaf kepada Bapak Ibu, ajak tahu dahulu juga baru aku tak siko sembahyang tarawih. Oh Pak Ustaz, ada je nak bertanya orang mah Pak Ustaz dah kan dulu kan ada sebagian tak lihat Ustaz. Ada bertanya ya Pak? Ada je bertanya tu. Balik gagah orang. Nah, begini ya. Ambo orang mudik, orang kota tinggi. Pandang godang, kesik kudur, ikan banyak. Itu beda ibu tu. Dia banyak makan ikan. Ambo orang pandang godang, kesik kudur.
tagadai kas pingai tujuh foto telago. Semua orang sepingai. Kini ada jamaah yang menunggu aku di surau. Kurang suluk. Kau nak dongai ibu kan di sepingainya tujuh foto telago dan ada dompet suluk. Kurang berzikir saja dalam kelambunya. Adalah jamaah tu kini yang menunggu aku. Tiba di situ aku ulang sampai Isya balik ke kota. Maka aku jadi imam di situ. Tiba situ aku jadi imam pulau balik. Setelah itu salat tarawih 20 rakaat. Kemudian witir 5 rakaat. Kini hari jam 9 kurang. Yang paling boleh dalam qiyam Ramadan kau melawan tekan tua. Di situ 8 rakaat ya. Iya. 8 rakaat. Ayah juga ibu tanya dua kau. Melawan kantua panjanglah lah hayat imam mereka. Itulah payah ibu dia ada. Jadi sama-sama berdoa kita ke Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami dalam mengingat Engkau. Ya Allah, tolong kami untuk mensyukuri nikmat Engkau. Ya Allah, tolong kami untuk membuat ibadah yang rancak. Solat rancak, anaknya kau puasa rancak diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalimat banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.